pertanyaan nomor 11. Nomor 11 itu apa? Presiden membicarakan tentang serangan Amerika terhadap Afghanistan dalam sidang. Seharusnya ini sidang ya, siding di sini seharusnya sidang. Oke. Dalam sidang kabinet kemarin, kalimat tersebut akan menjadi kalimat efektif jika diperbaiki menjadi apa kira-kira? Apakah A. Presiden membicarakan serangan Amerika terhadap Afghanistan dalam sidang kabinet kemarin? Bisa jadi ya ini benar, soalnya kata-kata membicarakan tentang ini tanpa kata tentang pun kita sudah paham maknanya. Berarti dia efektif aja kalau seandainya tanpa tentang kayak gitu kan. Oke, kita lihat yang B. Dalam sidang kabinet, presiden membicarakan tentangnya ada. Dia bukan, meskipun tanpa tentang kita paham artinya, berarti tentang itu bukan kalimat yang efektif gitu ya, bukan tambahan di kalimat yang bisa dijadikan efektif kayak gitu. Berarti B bukan jawabannya. 1C, presiden membicarakan tentang serangan Amerika terhadap Afghanistan. Maaf, Afghanistan di mana? Di situ nggak dibahas ya. Berarti seharusnya kan dia bilangnya di sidang apa? Sidang kabinet ya. Dalam sidang kabinet, di sini nggak dibahas atau nggak disebutkan. Berarti C bukan jawabannya. D, presiden berbicara serangan Amerika terhadap Afghanistan di depan sidang kabinet, di dalam ya, bukan di depan ya. E, presiden membicarakan tentang serangan Amerika terhadap Afghanistan kemarin di depan sidang kabinet. Berarti E juga bukan jawabannya. Berarti kita sudah tahu kalimat yang efektif itu yang mana, yang A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Nomor 12. Kenapa sih? Nomor 12, di nomor 12 ini adalah nomor atau soal terakhir dalam penjelasan bahasa Indonesia kayak gitu ya. Berarti untuk soal-soal selanjutnya itu bakal bahasa Inggris. Langsung saja kita membahas soal nomor 12 ini. Yang ditanyakan apa dan yang diminta apa? Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Kalimat di atas dianggap tidak efektif karena penggunaan kata yang salah. Kata yang salah itu adalah yang mana? A. Pembangunan pertanian. Kalau seandainya pembangunan itu salah, harusnya diganti sama apa ya? Enggak kan, berarti ini bukan jawabannya. B. Tidak. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi, ya itu masih bisa ya, maksudnya dia itu masih efektif. Terus habis itu C. Membatasi. Kita lihat pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan. Kalimat membatasi itu kalimat yang membuat kata yang membuat kalimat tidak efektif. Soalnya tanpa kalimat membatasi pun juga bisa. Pembangunan pertanian tidak hanya pada pengembangan atau tidak hanya mencangkup pada pengembangan kayak gitu. Jadi kalimat membatasi itu kurang tepat untuk dijadikan sebuah kalimat kayak gitu. Berarti kita tahu jawabannya C, tapi kita lihat yang D dengan yang E. Yang D, tanaman tradisional itu efektif ya. Tanaman tradisional benar saja. Terus tradisional juga benar, maksudnya penggunaannya tepat dalam sebuah kalimat. Berarti kita sudah mengetahui jawabannya nomor 12 itu C, yaitu membatasi yang seharusnya tidak ada dalam kalimat. Welcome back. Tadi dari nomor 1 sampai 12 itu udah bahasa Indonesia, cuap-cuap di bahasa Indonesia. And now it's English time. Berarti kita cuap-cuapnya in English kayak gitu ya. Kita langsung saja bahas paragraf English paragraphs. Yang ditanyakan adalah the word archipelago in paragraph 1. Tetapi takutnya ntar soal-soal selanjutnya dia ngebahas tentang paragrafnya ya. Jadi kita harus menelaah atau mengartikan makna dari paragraf ini. Kita coba baca paragrafnya. The Indonesian archipelago has been known throughout history for its wealth of spices, from nutmeg, cloves, ginger, pepper to cinnamon that were introduced to the world by the national sailors in the past. Jadi di Indonesia, kepulauan Indonesia itu kan Indonesia banyak pulaunya.
itu mereka sudah dikenal sepanjang sejarah itu dengan apa? Dengan kekayaan rempah-rempahnya. Ya ini seperti apa aja sudah disebutkan ya, ginger dan pepper dan lain-lain sebagainya. Yang mana itu dulu dia dikenalkan kepada dunia melalui apa? Nation sellers in the past. Jadi para pedagang-pedagang sellers, pelayar. Nah, itu mereka berlayarnya tuh sambil memperkenalkan rempah-rempah Indonesia, makanya dia dikenal oleh dunia kayak gitu. In regard to the spices that have been sought after worldwide, thanks to their distinctive tastes, aromas, and health benefit, the Education and Culture Ministry has recommended the great history of the spice trail be recognized by the UNESCO World Heritage Committee (WHC) atau WHC according to Compass. Najmuddin Ramli, the Education and Culture Ministry's Culture, Heritage and Diplomacy Director General, told Compass on Friday that his team was preparing the necessary documents for the Spice Trail submissions to the WHC atau World Heritage Committees about tentative list. Ada kata-kata di sini para titik 2 berarti si Najmuddin yang bilang ya. After entering the tentative list, the Spice Trail could possibly be recommended to be inscribed as World Cultural Heritage, said Najmuddin. Berarti di situ dia ngebahas bahwasanya nanti ada beberapa hal yang dia mau dimasukkan dalam tentative list, yang mana kalau dia sudah melewati masa tentative list itu, dia bisa masuk atau inscribe as World Cultural Heritage. Jadi peninggalan sejarah, dan itu sudah diakui kayak gitu, diakui oleh dunia kayak gitu ya. In October 2003, Indonesia signed the Convention for the Safeguarding of the Incredible Cultural Heritage at a meeting in Paris. At the time of writing, Indonesia has several sites inscribed on the World Heritage List. Jadi dia di Indonesia tuh punya ada beberapa yang mereka dimasukkan kepada list yang nantinya dia itu dijadikan peninggalan sejarah dan diakui oleh dunia kayak gitu, including the Borobudur and Prambanan Temple compounds, the Sangiran Early Man Site and Ombilin Coal Mine in the cultural category, as well as Komodo, Lawrence, and Ujung Kulon National Park and the tropical rainforest of Sumatra in the natural category. Jadi ada kategori tertentu. Jadi kalau seandainya Borobudur itu termasuk ke kategori apa? Setelah itu kalau rainforest ini ya, hutan hujan tropis, itu dia termasuk ke kategori natural kayak gitu. Jadi ada kategori tersendiri. Meanwhile, on the tentative list, which is an inventory of site countries have proposed for consideration, Indonesia has 19 sites. Jadi yang mau dimasukkan diproposalkan ke dalam tentative list itu ada 19 site. Ada apa aja? Including the Tanah Toraja Traditional Settlement, the prehistoric road art area of Sangkuleriang, Mangkalirat Kart, and the old town of Jakarta, and the fourth outlying island of Arus, Kelar, Cipir, and Bidadari. Jadi ini adalah beberapa site atau beberapa yang nantinya masuk ke dalam tentative list. Oke, jadi intinya Indonesia mau mengenalkan kayak gitu kan, mau mengenalkan apa sih yang dimiliki Indonesia ke dunia kayak gitu. Tapi sebelum itu mereka harus melewati beberapa tahap, yaitu contohnya dimasukkan kepada list tentatif tadi. Yang ditanyakan number 13, the word archipelago in paragraph 1 can be replaced with, berarti masih tetap sama ya kayak bahasa Inggris. Yang ditanya adalah can be replaced, berarti the synonym. We will find the similar synonym. The similar or the closest meaning of the word archipelago. The Indonesia archipelago itu Indonesia terkenal dengan apa? Dengan kepulauan. Jadi pulaunya banyak kayak gitu ya. Yang mana kepulauan, apakah dari A sama E itu ada yang membahas tentang kepulauan? Ada. Ini ya, group of islands. Tetapi kita lihat apakah E, C, D itu bukan jawabannya. Kalau E, West Sea itu dia Indonesia nggak cuma terkenal sama sinya ya. Jadi nggak cuma si aja, tapi ada kepulauan, ada daratan, dan
banyak lah intinya, nggak cuma Asia aja. Satu group of islands itu emang Indonesia dikenal dengan negara yang banyak kepulauannya kayak gitu kan. Rich cultures iya, tapi yang dimaksud archipelago di sini apa kayak gitu kan, berarti dia nggak termasuk nih yang C. Satu di long rivers juga dia nggak bahas sama sekali tentang sungai atau rivers. Friendly people kita juga nggak ngebahas orangnya Indonesia seperti apa, berarti the right answer is B. Okay, we go on to number 14. Number 14 is still have the same paragraph. It's talking about Indonesian spices. And then the question is, what is the main idea? Main idea, okay, kita meet again with main idea everywhere kayak gitu ya. Kalau udah bahasa Inggris pasti nggak jauh-jauh dari closest meaning, synonym, replaceable, and main idea of the passage. Berarti kita harus sering-sering emang ya, sering-sering baca kayak gitu, sering-sering latihan. What is the main idea of the passage? Apakah berarti kalau main idea berarti dia yang mencakup paragraf yang sudah dibahas tadi ya, yang sudah kita kupas tuntas di soal nomor 13 tadi. Apakah jawabannya E, Indonesia spices are the best spices in the world? Adakah kita the whole paragraph apakah kita membahas tentang Indonesian spices are the best spices in the world? Enggak ya. Di sini kita ngebahas tentang historinya aja. Terus apa aja di Indonesia yang nantinya akan dijadikan heritage atau peninggalan sejarah yang diakui oleh dunia kayak gitu. Berarti A is not the right answer. B, UNESCO will promote Indonesia spices on their website. Okay, yang mau merecognize nanti emang UNESCO, tetapi itu melalui beberapa tahap kayak gitu kan. Nggak langsung dia tiba-tiba promote spices on their website kayak gitu. And the whole text itu nggak cuma ngebahas tentang bagaimana UNESCO nanti mempromosikan rempah-rempahnya Indonesia di websitenya mereka kayak gitu. Berarti B is not the right answer. C, Indonesia spices are rare and limited, and we don't talk about whether the spices is rare or limited. We don't talk about it in the paragraph. So C is not the right answer. Terus yang D, Indonesia spices that have been sold after worldwide. What happened after the worldwide? Worldwide ya. What happened after the worldwide? Kita nggak cuma baca tentang bagaimana Indonesia spices itu dikenal setelah Perang Dunia worldwide. I'm so sorry. In my talk word ya, padahal ini worldwide. Bagaimana dia dikenal seluruh dunia kayak gitu. Mostly kita nggak bahas tentang itu gitu loh. Setelah itu yang E, Indonesia intends to propose spices trail for UNESCO World Heritage List. Yes, of course this is the right answer. Soalnya the whole paragraph mostly dia itu membicarakan tentang apa saja sih yang nantinya peninggalan Indonesia itu akan dikenalkan kepada dunia atau dijadikan ada di list World Heritage kayak gitu. Terus bagaimana caranya itu dibahas semua mulai dari paragraf 1, 2, 3 dan 4. Mostly dia ngebahas tentang apa saja sih yang di Indonesia nanti yang akan dikenalkan ke dunia kayak gitu. Okay, we go on to the next questions. Jadi it's number 15. Number 15 itu masih sama ya. It has the same paragraph still. Yang ditanyakan adalah what is the meaning of the sentence after entering the tentative list? Setelah memasuki masa tentative list, the spice trail could possibly be recommended to be inscribed as a world culture heritage in paragraph 3. Paragraph 3. Kira-kira maksud dari kata-kata yang dipetik 2 itu apa? Apakah A, the spice trails surely can be included in the world cultural heritage list? Ya bisa, tetapi setelah masa atau setelah after entering the tentative list. Berarti A is not the right answer. B, there are some terms and conditions before Indonesia spice trail can be listed as culture heritage. Apakah itu jawabannya? Ya emang sih ada beberapa terms, kondisi yang memang harus diikutin di sebelum Indonesia spice trails itu menjadi cultural heritage. Tapi apakah di sini dia itu membahas tentang apa termnya atau kondisi yang bagaimana yang harus dilengkapi oleh Indonesia? Enggak kan? Berarti B is not the right answer.
C. The Spice Trail must pass the tentative list to get changed and promoted as World Cultural Heritage. Yes, soalnya setelah entering, berarti kalau dia sudah masuk ke tentative list baru dia itu bisa dikenalkan ke seluruh dunia sebagai sebagai culture heritage kayak gitu. Dan ini juga dibahas, The Spice Trail must pass, harus melewati masa tentatif dulu baru dapat kesempatan atau dipromosikan as World Cultural Heritage seperti itu. Tapi kita lihat yang D sama E. The World Cultural Heritage give recommendation to Indonesia to list their Spice Trail. Enggak ya, mereka enggak merekomendasikan, malah Indonesia yang ingin masuk ke World Cultural Heritage kayak gitu. Dan E, World Cultural Heritage must include Indonesia Spice Trail on their heritage list. Enggak ada pembahasan kalau kamu mau masuk ke heritage list kamu harus menginkludkan Spice Trailsmu kayak gitu. Jadi nggak ada pembahasan kayak gitu yang mengharuskan kayak gitu ya. Berarti the right answer goes to C.